It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Ini Ya, sebetulnya dari awal saya melihat selamat sore. Selamat sore. Semua sudah hadir ya. Bagaimana tadi videonya mengenai sehat tua tapi makin sehat ya, karena kita akan menikmati hidup daripada yang tua yang harus dibantu sama anak cucunya. Saya Intan dari Jakarta. Hari ini kita punya workshop, topiknya solusi sehat mencegah kanker. Gimana teman-teman? Setuju kan? Kita mulai ya. Waduh, udah banyak ya yang hadir. Hari ini betul-betul beruntung kita bisa bertemu ya. Karena semua saya yakin mau sehat. Siapa di sini yang mau makin sehat? Bisa tunjuk tangan. Wah, udah rame ya. Semua mau sehat ya, makin sehat ya. Siapa yang percaya bahwa sehat itu bisa dimulai dari diri sendiri? Oh, semua ya. Ya, memang betul ya, saya setuju juga gitu. Karena topiknya hari ini kanker, saya ada sedikit cuplikan ya tentang kondisi kanker. Ini data dari tahun 2019, tapi penelitian yang 2018. Ternyata tuh Indonesia itu meningkat, berada di urutan ke-8 di Asia Tenggara penderita kanker. Di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan kematian sebesar 9,6 juta. Dan mau tahu mana yang lebih banyak, perempuan atau laki-laki? Ternyata kalau dari penelitian ini, 1 di antara 5 laki-laki yang kena kanker, dan kalau perempuan 1 dari 6 perempuan. Nah, di mana yang meninggal juga lebih banyak yang laki. Gitu. Nah, jadi kita perlu banget ya, pengen tahu bagaimana bisa terus sehat, tanpa ketakutan dengan segala macam ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di hari libur ini. Pada libur juga kan, libur bersama di sore ini. Senang sekali waktu Anda tidak percuma karena hari ini dapat kesempatan kita dari seorang ibu yang sudah senior ya, sebagai perawat senior di Rumah Sakit Kanker Pusat Kanker Indonesia yang sudah 20 tahun loh bergelut dengan semua pasien-pasien itu gitu. Jadi tahu betul gitu. Kita bisa cari tahu dari beliau. Sorry Bu Intan, di unmute. Mati lagi ya? Sorry. Jadi belum mulai ya dari tadi ya? Oh, sorry. Udah kok, udah. Tapi tadi ke unmute ya? Oke. Ulang lagi apa gimana ini tadi? Nggak usah Bu, udah kok tadi terdengar. Cuman terakhir ya? Ya, yang bagian terakhir aja. Bagian terakhir ya. Jadi udah sampai di beruntung hari ini kita bisa ketemu. Ya karena kita ada kesempatan ya bisa cari tahu bagaimana kita bisa sehat terus ya. Makin sehat tanpa ketakutan dengan angka-angka tadi dibilang ancaman kanker seperti itu. Karena bersama kita hari ini ada seorang ibu yang sudah menjadi perawat senior di Rumah Sakit Kanker Pusat Kanker Indonesia ya, yang sudah 20 tahun loh bergelut dengan pasien-pasien kanker ini. Jadi sudah banyak tahu gitu bagaimana kita bisa menyelesaikan solusinya gitu ya. Waduh. Jadi ibu ini betul-betul waktunya nih kita senang sekali bisa bersama kita ya. Beliau ini lagi mendalami lagi ya untuk perawatan kanker ya. Bersama kita Ibu Ria Anjarwati. Halo Ibu Ria Anjarwati.
Halo Bu Intan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, alhamdulillah Senang emang ya. ada waktunya ya buat kami ya. Ya, senang kok senang soalnya kalau zaman pandemik ini kan ketemunya paling di Zoom kayak gini ya. Jadi Iya, betul. silaturahminya di udara. Hmm. Iya, Jadi kita nih semua pengen tahu nih, cari tahu ya bagaimana kita bisa terus sehat, makin sehat gitu. Padahal ancaman untuk kanker tuh sekarang makin banyak gitu. Iya, Enggak, boleh bener dong bener sharing. bener banget Bu Intan. Mungkin buat mempersingkat waktu saya mulai aja ya sambil sharing. Ini saya ada beberapa teman saya juga nih dari tempat saya bekerja. Welcome. Saya mulai aja sharing. Memang benar saat ini tuh sebentar, Makin banyak ya. makin banyak betul. Betul. Ini sudah terlihat saya? Lagi loading sebentar lagi. Yes. Bukan yang ini ya. Sorry sebentar. Ya, betul sih ya. Apa kita taunya dulu orang kanker tuh masih jauh gitu orang yang kita nggak kenal. Sekarang kalau kita lihat di sekitar kita ada aja ya yang sudah menderita kanker gitu. Dan Iya. memang kanker itu bisa dibilang penyakit yang menakutkan karena mematikan ingatnya gitu. Belum Betul. lagi pengobatannya itu membutuhkan waktu yang bisa panjang. Nah, Iya, benar sekali Bu Intan. Apalagi tadi Bu Intan udah dapat datanya ya tahun 2018 yang ya, dipublish tahun 2019 itu iya memang betul. meningkat sekali jumlah penderita baru kanker sekitar 18 juta gitu ya. Iya betul. Ini slide saya udah terlihat ya? Sudah tinggal diperbesar. Iya, tapi kok dia Ya emang butuh waktu waktu itu. ya. Ini juga Jadi sekarang semua orang lagi Zoom nih, jadi memang betul. sinyal menginikan juga. Ya, tapi nggak apa-apa sambil ini Ya, nggak terlihat kan ya. oke, ya. Memang kita sebenarnya hidup mau ngapain sih Bu Intan ya kalau kita nggak sehat, happy dan kita hidupnya harmoni gitu ya dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar. Makanya kenapa saya senang banget workshop ini, terutama untuk saya pribadi jadi belajar untuk remind bahwa memang kita harus selalu menjaga kesehatan. Kebetulan saja saya bekerja di rumah sakit, jadi melihatnya kan orang sakit terus, ya nggak sih? Jadi belajar untuk oh iya, sakit itu nggak enak gitu loh. Mendingan kita investasi untuk jaga kesehatan kita. Gitu ya Bu Intan. Setuju sekali. Nah, jadi kita apa sih hidup yang kuat itu sebenarnya baik secara fisik maupun pikiran kita harus kuat gitu dengan bersamaan dengan spirit atau semangat kita ya supaya tadi hidup kita balance, healthy, happy dan harmoni. Tapi di luaran sana kan nggak seperti gitu. Terutama dari lingkungan nih. Kalau kita lihat polusi udara, polusi lingkungan makin banyak. Kemudian ini layarnya mungkin masih perlu waktu bagaimana ini jadi besar? Iya, iya udah nih. Oke. Nah, sip. Ya, jadi secara makanan juga sekarang banyak sekali makanan yang simple, mudah, ya orang tinggal pesen datang, tapi ternyata tuh nggak sehat gitu, ya kan? Terus secara sistem kekebalan tubuh kita karena tadi kita stres, kerjaan segala macam, sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Nih, stres kronis tuh dibilangnya, karena memang sekarang tantangan pekerjaan itu semakin tinggi, akhirnya orang menjadi semakin stres. Dan plus apalagi sekarang zaman pandemik nih orang di rumah aja, males olahraga. Ya nggak sih? Jadinya ini semua tantangan kesehatan ini bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia terjadi seperti ini. Nah, jadi mungkin saya sharing sedikit di sini, kenapa sih kita bisa jadi sakit? Nah, ternyata di sini ada suatu penelitian mengatakan bahwa semua penyakit kecuali kecelakaan itu dan keturunan itu hanya 3% loh. Jadi kalau ada yang bilang, aduh kalau ibu saya diabetes, saya kemungkinan besar
akan keturunan juga jadi diabetes? Sebenarnya enggak juga, karena itu cuma 3% kemungkinannya dia bisa jadi keturunan kena diabetes. Karena sebenarnya dari pola hidup kita. Nah, kenapa kita bisa sakit? Yaitu karena tubuh kita menjadi asidosis atau sifatnya asam. Ya, ini teman-teman saya yang di rumah sakit tahu nih kalau ada asidosis tuh berarti memang secara biasa kita taunya cepat tuh dari pernafasannya. Nah, itu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan asidosis secara umum pada orang? Itu yang pertama karena ketidakseimbangan pola makannya. Nanti kita akan bahas satu-satu nih ya. Kemudian yang kedua adalah kalau ada polusi elektromagnetik. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu nih, Bu Intan. Oh iya, benar. Apa sih itu elektromagnetik? Nanti saya juga jelasin. Dan yang terakhir ini stres tuh, karena ada waktu saya pernah ngobrol sama dokter senior saya di rumah sakit. Beliau mengatakan bahwa psikologis pasien itu berperan 80% loh untuk tingkat kesembuhannya. Jadi kalau orang itu stresnya tinggi, artinya terjadi konflik emosional ataupun psikologisnya nggak balance, itu bisa menunda tingkat kesembuhannya. Oh iya. Nah, akibat-akibat ini yang tadi ketiga poin ini mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit yang kita sekarang bilang degeneratif ya. Hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas, kanker, artritis, dan dermatosis. Ini penyakit-penyakit gangguan metabolik juga. Orang suka bilang seperti itu. Nah, kita kan nggak pengen kayak gini. Bagaimana solusinya? Ya kan? Nah, kalau dari makan, kita bisa atur makanan kita 80% itu bisa berasal dari alkali, yaitu dari mana aja, sayur-sayuran, buah-buahan ya, rumput laut, susu, putih telur, ini semua yang mengandung alkali. Nah, kalau yang mengandung asam nih yang lebih enak ternyata. Oh, menggoda Ya, ya? daging, seafood, itu emang begitu. Jadi, kalaupun kita mau ngatur, banyakin yang alkalinya gitu, Bu Intan. Nah, ini saya mau sedikit kasih ilustrasi. Kenapa sih tubuh kita tadi secara pola makan tuh pengaruh banget gitu ya. Karena gini, kalau kita lapar, itu sebenarnya sel sudah kelaparan duluan. Gitu loh. Karena sel kan kerjanya kita nggak tahu, di luar kontrol kita. Nah, kalau kita secara keseluruhan merasa lapar, nah itu kita bisa rasa tuh tubuh kita ya, perut kelaparan. Tapi kalau sel kelaparan kita nggak bisa rasa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Padahal tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel yang bekerja secara sistematis tanpa kita atur. Dia udah kerja sendiri dengan Allah ya. Jadi subhanallah banget lah kerja sel ini. Nah, cuman kita nggak pernah peduli gitu loh, karena kita cuma mikirnya yang tadi nih, kalau perut aku lapar ya makan, yang penting kenyang. Padahal selnya belum tentu kenyang. Makanya kenapa kalau selnya sakit, lama-kelamaan banyak yang rusak, nah baru tuh muncul tubuhnya sakit. Nah, ini yang sering terjadi pada pasien kanker, tidak ketahuan karena awalnya ya tadi yang sel yang sakit itu kan kecil sekali, jadi memang belum ada tanda gejalanya. Tapi pada saat sudah semakin besar, semakin mempengaruhi suatu sistem dalam tubuhnya, baru tuh timbul gejala. Nanti saya kasih lihat juga gejala-gejala yang kanker ya. Nah, tadi tentang apa sih elektromagnetik tadi? Nah, kita bisa mungkin kita beberapa baru terpapar informasi ini ya. Sebenarnya radiasi elektromagnetik ini bisa berasal dari HP, Wi-Fi, komputer, pokoknya segala jenis alat atau barang-barang yang dialiri listrik. Nah, kan rumah kita rumah modern semuanya begini ya, ada AC, ada lampu, komputer, Wi-Fi 24 jam. Nah, ternyata itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik ini mengganggu sel-sel tubuh. Karena kita tahu sel-sel tubuh kita tuh berkoneksi juga menggunakan elektrik. Nah, berkomunikasi. Artinya kan terganggu nih, Bu Intan, kalau kita sering terpapar dengan handphone. Handphone apalagi ya sekarang, kalau ada handphone mati gaya gitu kan. Anak-anak sekolah semua. Anak-anak sekolah sekarang semua dengan Wi-Fi. Nah, ini yang kita harusnya mulai lebih aware karena jangan sampai sudah terlambat nanti ya. Dan ini satu lagi, memicu sel kanker. Nah, nih ada di mana-mana nggak Bu Wi-Fi nih?
Ya iya, Semua nggak ya, bisa semua tempat lari. ada. Lari bisa ya Bu ya, tapi nggak bisa ngumpet ya, Nggak bisa ngumpet dikejar kita, terus. betul. Ke kota sekarang sudah semua deh, apalagi sekarang zamannya online ya, anak-anak sekolah semua pakai wifi. Pada nggak sadar tuh otak mereka lagi seperti dipanggang tuh. Serem ya. Mhm. Nah ini kalau dilihat secara ilmiah menggunakan alat termografik, itu yang sebelah kiri ini yang saya kasih garis adalah belum terpapar handphone. Nah setelah terpapar handphone 15 menit, di image lagi, dilihat lagi ternyata sudah terjadi pemanasan atau itu thermal, dia bilangnya memanas di daerah yang kita tempat memegang atau menerima handphone. Jadi ini serem banget. Iya, pantas panas ya. Pantas panas benar. Nah, bagaimana dengan radiasinya kalau dilihat secara ini dengan MRI ya, menggunakan MRI. Tuh, kalau kalau anak-anak, kenapa tuh radiasinya besar banget? Karena tulang tengkoraknya masih tipis. Tuh, jadi hampir seluruh otaknya kena dengan radiasi handphone. Kalau anak 10 tahun sudah berkurang, orang dewasa karena tulang tengkoraknya lebih tebal, jadi radiasinya semakin sedikit. Tetapi orang dewasa pakai handphonenya lebih lama, jadi sama aja terpaparnya. Ya, untuk jangka panjang nggak mungkin, awal-awal kita nggak begitu berasa, tapi untuk jangka panjang tuh lihat ya, kita tidur, tapi otak kita nggak tidur. Karena semua alat ini bekerja. Wifi tuh saya jarang deh ada keluarga yang wifi-nya dimatiin kalau malam. Semua jalan 24 jam ya. Benar. Nah ini ternyata gelombang otak kita terganggu dengan gelombang elektromagnetik ini. Nah ini juga ada suatu penelitian di tahun 2013 ya ini. Dia meneliti dari tahun 80 di mana terhadap terjadi kejadian anak-anak autis ya. Tahun 80 itu hanya 1 dari 10.000 kelahiran anak-anak. Saat ini pada saat penelitian itu ya tahun 2013 itu 1 dari 50 anak loh mengalami autis. Dan kita juga sekarang udah nggak heran kan dengar mungkin anak teman kita ada yang autis segala macam, semakin sering gitu loh. Jadi ini kenaikannya sangat-sangat drastis sebanyak 30%. Bahkan sekarang bisa 1 dari 10 dia bilang. Betul Serem ya, banget ya, gampang 1 dari 10. kita lihat ya, di lingkungan kita ada aja ya. Nah, ini kenapa begini? Karena tahun 80 tuh belum ditemukan handphone. Handphone belum banyak yang pakai. Nah, kalau sekarang makin tinggi. Nah, salah satu yang dicurigai bisa menyebabkan autisme ini adalah tadi. Ya, dilihat pada saat ibunya hamil, pakai handphone, janinnya kena. Ya. Tidak sadar banyak orang. Betul. Nah, yang ketiga adalah tentang stres kan. Bagaimana sih stres ini mempengaruhi? Karena stres itu pada saat tubuh menjadi stres, marah, khawatir, dia akan mengeluarkan hormon yang jahat. Ya, hormon itu merusak sistem dari kekebalan tubuh kita. Nah, makanya kenapa penyakit-penyakit ini bisa timbul karena tadi hormon yang tercipta dari kondisi stres itu sangat merusak tubuh. Nah, terkait dengan semua tadi, itu bisa beresiko karena sampai sekarang kanker itu belum ditemukan penyebab pastinya. Misalnya kayak kanker payudara, kita cuma bisa tahu bahwa ada gen yang memicu terjadinya kanker payudara. Misalnya orang ini diperiksa gennya, kalau ada muncul gen tersebut, ada namanya istilahnya, dia kemungkinan 80% bisa kena kanker. Tapi itu pemeriksaannya sangat mahal. Tapi yang menyebabkan gen itu ada dalam tubuh seseorang itu nggak ada yang tahu juga kenapa. Sampai saat ini ya. Sampai belum saat bisa ini, ditemuin. betul. Semua jenis kanker, kecuali kanker serviks itu karena human papillomavirus ya. Mereka bilangnya 90% itu karena pernah terinfeksi human papillomavirus dan penggunaan pembalut yang kurang sehat. Nah, nanti saya bahas di terakhir itu ya. Nah, jadi kanker itu sebenarnya apa sih? Merupakan penyakit tidak menular ya. Ini salah juga. Kanker tuh nggak menular, nggak seperti COVID. COVID menular. Kalau ini enggak, karena dia tumbuh dari dalam jaringan kita sendiri, dalam sel kita sendiri ya, yang sifatnya abnormal dan tumbuhnya menjadi cepat. Nah, jadi sel kanker ini dapat berasal dari semua unsur yang membentuk suatu organ. Jadi dari sel, karena dia dari sel,
Maka bisa ada di mana aja. Makanya orang kanker tuh bisa di mana aja. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang Bu Intan, gejala-gejala Ya. yang perlu kita waspadai. Waduh, kita Ini saya mesti ambil dari lihat nih. Kementerian Kesehatan. Mhm. Nih, waspada singkatannya. W itu waktu buang air besar atau kecil ada perubahan kebiasaan atau gangguan. Atau biasanya suka ada darah nih. Mhm. Ya. Kemudian A-nya alat pencernaan terganggu dan susah menelan. Misalnya kita suka nyeri-nyeri di lambung, kembung, begah, tapi terus-terusan gitu bertahun-tahun. Nah, itu perlu segera diperiksakan. Mhm. S-nya suara serak atau batuk-batuk yang tidak sembuh. Nah, ini kemungkinan di daerah paru-parunya ada sesuatu atau di daerah saluran pernafasan atas ya yang suara serak. Mhm. Kemudian yang P itu payudara. Nah, ini makanya kenapa ada gerakan sadari, periksa payudara sendiri. Untuk para wanita, jadi memeriksakan payudaranya setiap seminggu setelah menstruasi. Nah, itu dilakukan sadari. Kemudian berikutnya ada tai lalat ya yang makin besar dan gatel dan bentuknya suka nggak beraturan gitu. Nah, ini juga tanda-tanda di kanker kulit gitu ya. Darah atau lendir yang abnormal keluar dari tubuh, misalnya perdarahan, misalnya udah menopause nih harusnya, tapi ada mens yang keluar lagi, darah yang keluar lagi, atau mengeluarkan darah selesai berhubungan. Nah, itu bisa dicurigai ada sesuatu di daerah serviknya. Dan berikutnya adalah adanya luka ya yang tidak sembuh-sembuh, bisa di mulut, bisa di mana aja, itu perlu diwaspadai. Gitu Bu Intan. Nah, kan tadi saya ngomong masalah semua nih ya. Makanya kenapa kalau kita ngomongin kanker memang sangat tepat kalau kita ngomong pencegahan. Karena tadi tuh, karena penyebab kalau kayak COVID, kita tahu nih ada virus coronanya kan. Jadi kita tahu cara menghindarnya. Jadi 3M tadi, jangan kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tapi kalau cancer karena penyebabnya hanya berupa faktor-faktor resiko, nah jadi kita harus selalu nih ada disingkat kalau di Germas, Gerakan Masyarakat Sehat dari Kemenkes itu namanya CERDIK. Nah disingkat C itu adalah cek kesehatan secara rutin. Nah ini medical check up setahun sekali minimal. Kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok. Asapnya aja nggak boleh gitu loh, apalagi rokoknya gitu kan. Jadi jangan. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik. Nah kalau bisa sekarang tetap ada tuh, ada kegiatan olahraganya minimal seminggu 3 kali. Nah diet seimbang. Ya dari makanan yang tadi di atas ternyata sama ya, kita harus juga menjaga makanan. Nah istirahat yang cukup dan kelola stres. Nah terkait sama yang tadi di atas kan ini kita secara umum oke lah tahu, tapi secara spesifiknya tuh seperti apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saya punya solusinya nih Bu Intan. Kita Nah ini yang kita mau cari tahu betul, nih, dari gimana makanan nih ya. yang sudah. Iya oke Bu. Nah dari makanan saya sangat-sangat teremes-emes dengan produk satu ini ya, Alpha Meta. Kenapa? Karena ini Alpha Meta ini produk dari kulit ari beras, artinya sangat familiar dengan tubuh kita sebenarnya, karena kita kan makannya juga tiap hari pakai nasi gitu ya. Nah, cuman ini diambilnya adalah bagian dari kulit ari beras merah. Jadi dia seperti dia adalah makanan pokok sel. Kalau tadi nasi itu makanan pokok manusia, nah makanan pokok selnya tuh ini Alpha Meta karena dia mengandung alpha PSP. Nah, alpha PSP ini bisa di-searching deh teman-teman, boleh searching di internet atau di Google. Adalah pembangkit energi dari sel. Dia memberikan energi pada sel sehingga sel bisa bekerja dengan baik. Dan dia makanan utama dari sel. Nah, ini ada skupnya di sini, 1 sendok ini sama dengan kandungan nutrisi dari 10 kg beras merah gitu loh. Jadi kan jadi kita kulitnya ya, bukan kulit nasi, arinya, bukan betul. Kulit arinya, makanya bisa jadi 1 sendok tuh ya. Iya, jadi diserap diperas Proses. banget ibaratnya seperti itu ya. Jadi cuman tinggal 1 sendok. Dan ini kita tinggal makan sangat simpel, tinggal makan kandungan nutrisi intinya.
Nah ini tadi ya, beras merah. Masa kalau 10 kilo beras merah tuh kayak kasih makan kuda, Bu Intan. Nggak Nggak mungkin mampu kan lah ya. kita. Jadinya dengan alfa meta saja. Karena apa? Dia dicerna dengan sangat cepat karena bentuknya mikronutrien. Dan diserapnya di tubuh jadi optimal. Kalau kita makan nasi, mungkin yang bisa diserap hanya 60%. Kalau berasnya bagus ya. Ya. Terus mengunyah kita bagus, jadi Hmm. diserap di usus lebih bagus. Tapi kalau alfa meta langsung tuh dari mulut aja udah keserap sari-sarinya. Jadi tubuh atau sel tidak perlukan energi yang banyak untuk mencerna. Jadinya bisa langsung Jadi dipakai. efektif ya. Efektif, Efektif betul. sekali. Betul. Nah, ini untuk alfa meta, ini untuk anak-anak bagus banget. Yang saya poinkan di sini adalah perkembangan sel otak ya, karena pada anak 1 sampai 5 tahun ada golden moment untuk perkembangan sel otak. Jadi dari ibunya hamil sampai anaknya 5 tahun ini boleh banget dikasih konsumsi alfa meta. Jadi daya tahan tubuhnya kuat. Nah, untuk wanita apa? Nah, wanita kan seneng nih peremajaan kulit ya. Itu dia. Dan hormon kita tuh Betul. pengaruh banget dengan mood kita deh. Kalau mood hormonnya nggak stabil, pasti moodnya juga Jadi betein muda gitu terus ya. nih ya. Iya betul. Untuk pria apa nih? Nah, untuk pria tuh vitalitas nih. Itu poinnya di situ Setuju. kalau pria. Iya. Ya, kehidupan seksualnya jadi meningkat kualitasnya. Ini bapak-bapak yang sudah menggunakan bisa sharing nanti nih ya. Oke, terus untuk usia senior bagaimana? Nah, ini dia kekebalan tubuhnya jadi bisa ditingkatkan, memperlambat penuaan. Itu sih Bu yang dari poin-poin yang saya catat ya. Dan jangan khawatir, alfa meta kita ini sudah banyak sertifikat yang untuk halal, untuk bebas logam berat, bebas mikroorganisme, aman dikonsumsi, ini semua ada sertifikatnya. Nah, berikutnya yang terkait dengan makanan juga adalah, karena kalau tadi alpha PSP untuk food for cell, nah kita ternyata tubuh kita juga perlu namanya fitonutrien atau mikronutrien ya, artinya kayak seperti vitamin itu atau ternyata warna-warna dari sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan ini mengandung tadi fitonutrien. Makanya kalau dibilang suruh makan berwarna-warni atau eat rainbow, makan pelangi gitu ya. Jadi kalau bisa makanan kita tuh mengandung warna-warna seperti ini. Kenapa? Karena tadi fitonutrien itu merupakan senyawa metabolik primer dari tanaman. Ini dari tanaman memang ya. Nah, karena kita tahu tanaman tuh punya dua perlindungan diri utama. Yang pertama dia bisa memproteksi diri. Jadi makanya kenapa tanaman itu panjang umur. Dia kalau nggak diapa-apain dia tumbuh aja terus ya. Kalau nggak dicabut, nggak itu dia pasti akan tumbuh terus, kuat bertahan. Yang kedua, dia gampang menyembuhkan diri sendiri. Coba deh pohon kita tebang atau iris nanti keluar getah, tapi besok beberapa minggu setelah itu dia tumbuh bunga atau tumbuh tunas ya dari situ. Nah, karena tadi pohon punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, senyawa-senyawa yang ada dalam tumbuhan ini yang kemudian kita bisa manfaatkan dalam makanan kita, Bu Intan. Nah, salah satu lagi yang sangat penting dari fitonutrien, ternyata dia adalah antioksidan dari free radikal, nih radikal bebas. Nih radikal bebas nih macam-macam ya, dari ultraviolet. Ini juga salah satu penyebab kanker loh, Bu Intan. Iya, kita tahunya free gitu radikal ya. Karena dia ya. merusak tadi tuh DNA dari sel. Pada saat DNA-nya rusak, nah itu selnya bertumbuh menjadi sel yang tidak normal. Oleh karena itu kita wajib harus memasukkan fitonutrien ini dalam makanan kita sehari-hari. Kenapa? Karena nih tadi dia banyak fungsinya di sini nih. Silakan dibaca nih ya, ada antioksidan, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, anti tumor ya. Macam-macam di sini. Nah, cuman kan kita susah nih Bu Intan kalau mau makan setiap hari harus ada 5 warna ini nih. Ya itu dia. Iya repot gitu loh, karena harus apalagi kalau ibu bekerja, aduh udah bersyukur ada nasi di atas itu aja udah seneng gitu ya. Jumlahnya juga ya harus banyak ya. Harus ternyata. banyak. Tuh 400 gram per hari loh. Iya, satu orang tuh ya. Satu orang 5 porsi kan. Nah, ini sangat sulit untuk memenuhi semua. Nah, untuk makanya
kita ada produk satu lagi yang namanya Vitomax. Nah, Vitomax ini mengandung 22 mikronutrien dari sayur-sayur dan buah-buahan ini, Bu Intan. Jadi sangat simple. Nah, buat anak-anak kita yang susah makan sayur, tinggal tetesin aja ini. Ini bentuknya cair, jadi tinggal tetesin ke air. Jadi ini simple ya. Kalau Simple tadi banget. Alfameta efektif, kalau yang ini simple. Simple. Waduh, Jadi pas banget tuh. Ya. Berikutnya adalah, ini juga sudah ada sertifikatnya ya, halal, 100% tanaman. Jadi dia nggak ada bahan-bahan kimia lain. Nah, ini yang tadi mungkin mikir-mikir ya, saya kalau pakai handphone gimana nih? Iya itu Tapi kan kita nggak bisa lepas. Oh, nggak bisa lepas. Nah, ini solusinya itu dengan Alphaspin. Alphaspin ini dia menggunakan teknologi dari Jerman ya. Kita tahu bahwa Jerman kalau bikin produk nggak main-main ya, Bu Intan ya, pasti Betul. kualitasnya terbaik. Dan dia menggunakan bagaimana mengoptimasikan frekuensi BAMA. Nanti teman-teman bisa searching lah, BAMA itu apa ya? Itu desa yang sangat sehat di dunia. Jadi silahkan saya nggak jelasin banyak di sini. Yang mau saya liatin adalah, nah, cara kerja Alphaspin seperti apa tadi? Alphaspin itu dia mengharmoniskan lingkungan tadi tuh. Jadi dengan satu Alphaspin saja itu bisa melindungi tubuh kita radius 2 meter. Jadi kalau ada handphone di dekat kita, aman nih Bu. Frekuensinya akan dibalance atau dibikin harmonis sama Alphaspin ini. Iya. Itu kalau satu orang. Nah, kalau satu bapaknya pergi kantor, di rumah anak-anak nggak ada terlindungi ya kan. Nah, jadi kita sarankan adalah dengan 4 Alphaspin seperti ini kuantum dibikin di sudut rumah. Nah, satu keluarga terlindungi deh. Jadi bisa seluruh orang yang dalam rumah itu ya. Betul. Ini tuh radiusnya aja gede, 100 kali 100 meter. Wah, rumah kita udah kayak lapangan bola kalau 100 kali 100 meter kan. Nah, ini terlindungi semua. Nah, satu lagi kelebihan dari Alphaspin adalah dia sangat connecting dengan air. Dia sangat-sangat mempengaruhi air. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita kan 80% juga isinya air. Makanya kenapa tadi kalau kita dekat Alphaspin, air dalam tubuh kita menjadi sangat bagus bentuknya, yaitu heksagonal. Heksagonal ini adalah ikatan molekul air yang paling stabil. Jadi kalau ada radikal bebas, sel kita nggak terganggu tuh. Nah, ini ada suatu penelitian ya oleh Masaru Emoto Foundation. Air keran biasa dilihat molekulnya seperti ini. Kita bilang dead water ya, air yang mati, tidak punya energi. Kemudian dilewati Alphaspin, air ini. Nah, diperiksa lagi ternyata bentuknya kristalnya jadi bagus nih, Bintan, heksagonal ya. Bentuknya 5 dan kristalnya hidup. Ini juga sama nih cara praktis dan efisien. Praktis banget. Ya. Kita bisa sehat terus ya. Betul. Nah, terus ini juga dilihat secara elektrik air ya, di dalam air dengan mikroskop elektrik itu. Nih, sebelum minum air Alphaspin tuh darahnya nempel-nempel gini nih, sel darah merah lihat. Nah, bayangkan kalau nempel-nempel gini, jalan dalam pembuluh darah kan juga lambat ya. Nah, pada saat selesai dia minum. Kenapa, Bu? Ya kalau yang lengket-lengket gitu kayak orang kanker tuh ya. Iya, betul. Salah satu ciri pada pasien kanker tuh darahnya mengental. Maka jangan heran kalau banyak sekali yang pakai pengencer darah tuh dari dokter. Karena tadi nih darahnya kurang oksigen. Nah, setelah minum air Alphaspin, tapi bisa kayak gitu tuh ya. Iya, minum air Alphaspin tuh oksigen dalam darahnya meningkat. Jadi sel-sel darahnya jadi nggak nempel-nempel lagi. Jadi lancar dalam pembuluh darah. Nah, ini ada contoh-contoh pemakai di tes ya. Kan ini kan berkaitan sama air nih. Tuh, ini ke kacang hijau yang dikasih air Alphaspin, kacang kedelai ya, kacang hijau. Kacang kedelai. Hari ke-6 tuh tumbuhnya subur banget. Nah, ini yang biasa aja, air biasa. Tuh, tumbuhan aja tahu mana air yang bagus, Bu. Jadi kita kalau lihat kasat mata gampang lihat dari tumbuhan, apalagi badan kita ya. Betul. Nah, ini aplikasi penggunaan kalau Alphaspin bisa masukin ke teko minum kita, atau kalau nggak punya kita kasih begini ya, lewatin air dari tempat minum, kemudian dilewatin Alphaspin, atau taruh aja di bawah gini juga udah oke kok. Jadi letakkan gelasnya ya. Ini powerful banget nih, super Alphameta ya. Alphameta minumnya pakai air Alphaspin, dikasih ini bawahnya. Wah, ini masuk ke dalam selnya mantep banget. Nah, ini udah dapat sertifikat.
Kemudian ini satu lagi nih bonus karena kita ngomongin tentang kanker. Tadi kan saya bilang ya tentang wanita nih. Ternyata 8 dari 10 wanita itu pernah terkena penyakit rahim loh. Paling simpel ya dari haid nggak teratur ya. Kemudian keputihan, infeksi vagina, sampai yang paling parah kanker serviks. Kenapa bisa begini? Nah, masih didata juga bahwa pembunuh nomor 1 kanker di dunia itu adalah kanker serviks ya. Ini ada data-data yang sangat mengejutkan sebenarnya. Kenapa wanita ini sekarang banyak banget kalau di rumah sakit kami juga untuk kasus wanita kena kanker rahim tuh sangat tinggi ya. Nah, ternyata ini salah satu tadi selain yang tadi saya bilang human papilloma virus yang menyebabkan perubahan pada sel di daerah serviks, ternyata penggunaan pembalut yang tidak sehat karena menggunakan kertas daur ulang. Ini ada videonya sebenarnya, cuman karena waktu nanti bisa teman-teman searching di Google juga ada, atau di YouTube ya, tentang pembalut di luaran yang terbuat dari kertas sampah daur ulang nih. Dikasih pemutih, dikasih alat buat bahan kimia dioksin yang untuk mensterilkan. Nah, ternyata bahan-bahan kimia tersebut sangat berbahaya. Kebayangkan di daerah kita dipakai. Nah, tadi tuh ya, bahaya dioksin tadi untuk jangka panjangnya bisa menyebabkan kemandulan, keguguran, bahkan kanker. Bahkan kalau yang ekstrim ini ya, bayinya tumbuhnya terjadi gangguan. Nah, ini tadi kita perlu nanyakan sendiri ke diri kita nih, terutama ibu-ibu dan para wanita, amankah pembalut yang sudah dipakai saat ini? Kita pakai pembalut bertahun-tahun loh, nggak cuma sebulan 2 bulan Tanpa ya. sadar ya. Tanpa sadar. Harusnya Atau kita bapak-bapak mungkin perlu tahu juga ibunya pakai pembalut apa ya. Nah, ini kita punya solusinya yaitu Angel Secret. Angel Secret ini sangat aman, bahannya premium semua Bu Intan, nggak ada yang daur-daur ulang ya. Benar-benar dari kapas alami. Ini kita juga ada video demonstrasinya, cuma nanti di lain kesempatan saya bisa sharing atau teman-teman bisa cari juga di YouTube, sudah banyak. Nah, ini yang paling andalan kita adalah dia ada ion negatifnya nih Bu Intan. Jadi buat terapi hormon, terapi untuk menghilangkan bau, terapi untuk yang tadi bisa untuk kistamiom. Ada beberapa yang sudah kesaksian dengan menggunakan rutin kistanya jadi hilang. Nah, itu dia Gitu. solusi ya. Iya. Nah, ini ya daya serapnya sangat tinggi. Kemudian tidak ada bau sama sekali. Saya senangnya itu karena kalau ada bau rasanya gimana ya? Kayaknya ada sesuatu gitu kan. Tapi kalau pede ntar kita ya. iya, kalau yang netral kan enak ya, nggak ada bau sama sekali. Dan juga sangat tipis, nyaman, dan daya serapnya tuh luar biasa. Jadi aku seharian tuh kalau dulu pakai pembalut yang di luaran bisa 4 kali ganti, kalau ini aku cuma sekali aja, nanti pas mau mandi sore ganti gitu. Karena memang sangat-sangat tinggi daya serapnya. Kayaknya nah ini tadi ya daya serapnya ada 7 lapis. Nah, itu sih Bu Intan dari saya. Wah, terima kasih banget ini infonya ya. Kita jadi ketahuan deh ketemu udah gimana caranya. Iya, Terus, Bu. Oh iya, satu lagi nih. Kebetulan saya mau mengundang sahabat saya. Beliau mau sharing mamanya kebetulan menjadi penyintas kanker dan mungkin mau sharing sedikit setelah menggunakan produk-produk ini apa yang dirasakan ya. Mungkin saya langsung aja undang Ibu Danti. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua yang ada di forum Zoom ini. Terima kasih ya kesempatannya saya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Benar tadi yang dibilang Bu Ria, jadi ibu saya ya, sekarang beliau sudah berusia 83 tahun. Di usia 53 itu beliau kena kanker payudara. Nah pada saat itu saya masih SMA ya, jadi nggak ngerti bagaimana. Dan yang saya tahu sih dia nggak sempat kemo, waktu itu cuma radiasi aja ya. Nah berselang dengan waktu beliau cuma makan yang sehat ya udah pasti bergizi, terus tambah meningkatkan
ya spiritual ya udah pasti. Nah, sampai berjalan hingga tahun 2017 ternyata ada tumbuh lagi tapi bukan kanker tapi tumor. Nah, kebetulan karena saya tahu bahwa ibu saya pernah kanker payudara, jadi waktu 2012 ada produk Alpameta, saya langsung ambil, saya langsung konsumsi dan saya juga konsumsi bukan hanya untuk ibu saya, tapi saya sendiri juga minum, suami saya juga minum, anak-anak juga minum karena kan sebenarnya kan yang saya tahu Alpameta ini kan untuk sel ya, tapi sebenarnya kan yang terbaik adalah untuk orang yang sehat. Jadi bukan ini, oh kita kena sakit terus minum Alfameta, enggak. Kalau yang saya dapat waktu itu edukasinya di awal, bahwa Alfameta ini bagus untuk orang sehat. Jadi waktu itu saya minum plus mama buat ibu saya juga ya. Nah, saya diminum sejak 2012. Nah, kemudian di 2017 rupanya ada masa dia sempat lama jeda, ya waktu itu saya ada di Jawa Timur, jadi mungkin ibu saya nggak rutin ya minumnya seperti itu. Nah, itu sempat timbul tumor juga, masih kecil ya. Terus dokter bilang, "Ini mau gimana?" Nah, terus saya bilang ibu saya bilang, "Diangkat aja lah, daripada nanti tambah-tambah besar." Nah, begitu 2017 kita terdiagnosa ibu saya ada tumor, nah itu saya langsung geber lagi. Jadi yang sehari 3 kali ya minum seperti itu. Nah, minum terus kemudian itu 2017, tapi sebelumnya 2014 itu kan kita ada yang namanya Alpaspin yang tadi dibilang sama Ria. Iya. Ya, jadi ini saya pakai. Ini saya pakai ke ibu saya. Karena waktu itu dibilang ini bagus untuk terapi orang kanker. Jadi dari 2007 juga udah pakai. Cuman balik lagi karena orang tua ya, dia nggak terlalu rutin seperti itu. Nah, begitu 2017 dibilang ada timbul kecil, saya langsung lebih rutin, lebih efektif lagi ya. Jadi terapi pakai ini, saya juga pakai ini juga, minum Alfameta, kami sekeluarga juga minum. Terus waktu 2018 operasi, itu dokternya heran karena kan puasa ya pasti ya, puasa masuk rumah sakit, puasa karena beliau banyak pasien sehingga yang harusnya operasi jam 6 sore, jadi harusnya dia udah buka ya, setelah jam 6 sore operasi kan ke saya itu bisa langsung buka. Nah, karena beliau banyak pasien, dokter bedah onkologinya, sehingga operasinya tuh mundur jam 10 malam. Artinya kan puasanya lebih panjang. Nah, saya bilang, "Aduh Dok, ini kok kapan nih kok belum, udah kasihan ibu saya udah puasa dari pagi," gitu. Tapi kan saya geber Alfameta, waktu sahur juga minum Alfameta. Nah, habis operasi itu jam 10 malam saya masih inget banget nih nungguin, kata perawatnya nanti mungkin sadar sekitar 1 jaman kemudian baru siuman gitu. Udah. Nanti kalau siuman ibu ditawarin ya barangkali mau ke toilet atau mungkin mau makan kita dipanggil aja, kata perawat seperti itu. Nah, itu ibu saya siuman, dia minta ke toilet pertama. Sudah disediakan kursi roda, karena kan katanya nanti biasanya kan orang baru operasi itu kan lemah ya fisiknya. Ibu saya tuh nggak mau. Dikasih pispot, ibu pipis aja itu nggak mau keluar. Malah marah sama perawatnya, enggak saya kuat kok. Dan dia dengan santainya, saya cuma bawain infusnya ke kamar mandi, dia pipis sendiri. Keluar seperti itu. Kaget kan perawatnya, loh kok begini? Padahal waktu itu usia berarti 81 ya. Nah, 2018. Nah, kemudian makan. Ibu makan sehabisnya aja. Biasanya orang kalau dirawat di rumah sakit, apalagi habis operasi, itu kan nafsu makannya gimana gitu. Ini ibu saya habis loh, jam 12 malam makannya habis. Jadi saya bilang, nah ini nenek ini lapar apa lapar gitu. Udah terus kemudian tidur. Besok paginya kan dokternya visit tuh ya, cek semuanya gini-gini. Nah dokternya bingung, kok kondisi fisik ibu saya bagus banget. Akhirnya apa? Ya udah, kalau gitu ntar siang pulang aja. Jadi siang itu jam 2 udah boleh pulang. Boleh pulang. Terus kemudian sebulan kemudian cek kan ganti pembalut ya, bolak-balik seperti itu. Nah, sempat waktu operasinya waktu itu pas akhir tahun dokternya cuti. Nah, saya nggak ngerti tentang perawatan luka, sempat ada sedikit agak busuk kali ya basah lagi. Basah ya. Basah lagi. Akhirnya saya bawa ke klinik untuk perawatan luka. Itu perawatnya bilang gini, "Oh Bu, ini paling sekitar berapa kali perawatan," dia bilang kayak gitu. Kan banyak ya klinik perawatan luka sekarang. Berapa? Sekali datang tuh sekitar 400 sampai 500. Wah, lumayan juga nih seminggu sekali. Udah Pak, ya kita pakai target Bu, 3 bulan paling maksimal gitu. Saya nggak mau. Saya bilang, "Oh, harus lebih cepat." Saya geber lagi Alfameta, saya ganti dengan pembalut kan ada itunya pembalutnya di dalamnya. Saya kasih pembalut kita dipakai di itu, terus saya center dengan Alpaspin. Jadi Alpaspin yang tadi kita pakai yang seperti ini. Ini ada lampunya.
Dan ini lebih cepat Oh, kerjanya, iya, 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 cepat kering. Jadi benar, hanya 2 bulan kurang dia udah selesai. Loh Bu, udah bagus ini. Ya udah, berarti kan mengurangi biaya kalau buat saya kan. Udah, iya, terus betul. lanjut lagi cek lagi kontrol ke dokter, udah oke, mulai lagi dapat jadwal untuk radioterapi ya. Karena kan kalau sudah usia nggak boleh di kemo, jadi radioterapi. Nah, radioterapi karena lumayan harganya bilang udah Bu, kalau bisa pakai BPJS, BPJS saja, pakai BPJS. Jadi kita ke rumah sakit persahabatan lah setiap hari. Nah, luar biasanya di sana karena kan ya tahu sendiri kalau pakai BPJS kan kita mesti ngantri dari pagi ya kan untuk dapat nomor pagi, untuk dapat nomor awal itu mesti dari pagi, dari jam 4 kita udah di sana. Nggak apa-apa lah saya bilang kayak gitu. Dan radioterapi itu mesti tiap hari Ibu-ibu. Jadi benar deh, sehat itu buat saya adalah satu hal yang yang harus diperjuangkan ya. Karena kalau udah sakit kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus mengikuti saran dokter. Itu radioterapi setiap kali turun dari mobil diantar, itu mesti petugas rumah sakit udah lari-lari bawain kursi roda karena dia 81 tahun dan udah berapa kali kan berarti kan ini pasien apa radioterapi, nah, sinar dibilang gitu. Itu ibu saya nggak mau, enggak. Aku sehat kok, dia kata ibu saya. Ngapain saya? Orang aku nggak lumpuh, nggak stroke kok, ngapain saya pakai kursi roda dan jalan itu bareng-barengan teman sama ibu saya kan sekali radioterapi di rumah sakit persahabatan ya Bapak Ibu tuh bisa 50 sampai 100 lebih loh. Dan sama yang kemo banyak banget saya bilang gitu. Dan muda-muda Bapak Ibu, muda masih umur 27, umur 30, luar biasanya ibu saya fit banget. Setiap ke sana kita budget lebih, kenapa? Makan karena kita berangkat pagi sarapan, nanti ada snack-nya, nanti ada makan siang. Tapi saya bilang it's okay daripada saya ngeliat teman-teman ibu saya lemes, muntah, sariawan dan paling banyak tuh sariawan. Karena ternyata sinar itu efeknya luar biasa banget ya. Jadi bikin kering ya kalau nggak salah ya Bu Ria. Nah, yang luar biasanya itu di seluruh tugas di ruang radioterapi di rumah sakit persahabatan setiap kali ibu saya mau masuk kan itu ada tulisannya ya jauh-jauh ini ruang yang kalau nyala merah nggak boleh masuk kitanya. Nah, saya setiap kali ke situ saya mesti bawa ini nih. Jadi dia pas mau masuk ke tempat di sinarnya, saya bilang, Mas tolong taruh ini apa? Ini supaya ibu saya nggak terkena dampak radiasi itu. Jadi benar-benar di rumah sakit persahabatan tuh mungkin satu-satunya saya yang bawa kan itu udah tahu. Dan mereka udah tahu. Dan sebenarnya petugas rumah sakit udah tahu kok, apalagi di bagian radioterapi bahwa dampaknya memang luar biasa. Ya, radiasinya. Seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah dia nggak ada rasa mual, nggak ada rasa lemes ya, nggak ada sariawan sama sekali, makannya malah banyak, nggak kayak orang sakit, saya bilang. Dan sampai hari ini alhamdulillah beliau sehat, sudah 83 tahun, baru saja berulang tahun yang ke-83. Jadi buat saya ini bersyukur banget ya, penting banget. Terus kemarin waktu bulan Maret kita ada produk baru yang dibilang Bu Ria tadi Fitonutrien, ini juga saya karena ini kan ada anti tumornya. Ada anti tumor, antioksidan. Jadi saya kasih ini juga. Oh, kombinasi ya. Kombinasi. Daripada ke dokter bolak-balik, ya ke dokter memang tetap, tapi kan untuk cek aja ya. Kalau sekarang nggak berani Bu Ria, nanti malah kena yang lain, kena COVID. Iya betul. Bahaya sekarang. Itu Bu. Iya Bu Danti, makasih banget loh sharingnya. Jadi mungkin memang yang saya garis poinkan di sini bahwa dengan bantuan produk-produk kesehatan kita seperti Alpha Meta, Alpha Spin, dan Vitomax itu pengobatan terapi kanker pasien itu nggak tertunda, ya nggak sih? Jadi karena tetap fit, efek sampingnya itu jadi nggak banyak. Nah itu yang penting banget karena kanker itu terapinya kan namanya terapi itu butuh waktu. Nah pada saat dia ada yang ketunda, nah sel kankernya bisa tumbuh lagi. Gitu. Tapi kalau dia tepat waktu, karena kalau sinar tuh yang paling berbahaya, bukan berbahaya, artinya yang bisa menunda apa kalau HB-nya turun. Kalau HB-nya turun, biasa karena orang nggak mau makan segala macam, HB-nya turun, harus transfusi dulu. Nah, radiasinya tunda. Nah, pada saat radiasi tunda, itu sel kankernya tumbuh lagi. Jadi kan sayang pengobatannya. Tapi dengan adanya Alpha Meta, Alpha Spin, dan Vitomax tadi menjaga supaya tubuhnya tetap stabil gitu. Sangat membantu. Sangat membantu. Sakit. Mungkin gitu aja Bu Intan dari saya. Iya. Sharing-sharingnya. Terima kasih sekali Ibu Danti. Terima kasih Ibu Ria ya. Jadi memang kita bersyukur ada produk-produk ini. Jadi
Bu Intan, sorry. Oke, Unmute, Pak. maka Unmute, Bu. Pati lagi ya. Ya. Jadi Ya. bisa mempersingkat pengobatan dari produk-produk ini karena kitanya daya tahan tubuhnya baik, jadi bisa lanjut pengobatannya. Nah, Betul. dari saya juga ada rekan kami ya yang punya sharing nih mengenai pengobatan, bukan pengobatan, sorry, bagaimana hidup sehat alami ini ya, pencegahan kanker. Oke, Mungkin oke. bisa di-sharing videonya. Jadi tadi dari ceritanya Ibu Dati ya, kerasa sekali ya, jadi orang bisa tahan ya, Bu Ria ya. Iya. Ini Iya. sebetulnya dari awal saya lihat, saya ikuti alur ceritanya ya. Itu Ini dokternya Dokter sudah Sugeng ya. curiga. Kalau ini ada leukemia ya. Tapi belum ada bukti yang otentik. Karena leukemia itu kan ada jenisnya banyak. Ada akut, limfoblastik, leukemia kronik, limfoblastik leukemia, dan ada 4 macam gitu. Ya. Ada yang dihitung. Untuk pengobatan kemonya itu kan harus disesuaikan ya dengan itu. Jadi tidak sekedar memberi tembakan obat-obat seperti itu. Sehingga dokternya sudah tahu kalau ada gejala seperti ada bintik-bintik darah, seperti orang demam berdarah, terus HB-nya sudah turun, terus persendian atau tulang-tulang sudah mulai bengkak, itu kan ada serangan dari leukemia juga di situ ya, gejala ya. Juga ada timbul benjolan dari kelenjar getah bening, terus anak ini sering-sering kali infeksi ya. Infeksi itu kalau kita bisa jelaskan ya, leukemia memang sel darah putihnya banyak, tapi tidak ada fungsinya untuk mencegah infeksi, makanya anak itu sering infeksi. Makanya dokternya sampai melakukan biopsi dari bone marrow-nya sampai yang ketiga kalinya untuk memastikan satu leukemia ya, tapi jenisnya apa. Nah, anak Kayla ini termasuk jenis ALL, akut lymphoblastic leukemia. Nah, seperti itu sehingga obatnya disesuaikan dengan yang pas. Terus kemarin Mbak Dwi ya, kenapa saya berani menjawab seperti itu ya, pakai alfameta bisa dan lain-lainnya. Karena sejak tahun 2010 itu saya 2008 ya, saya melakukan operasi mandiri sekalian kemoterapi untuk kanker dari payudara, terus tiroid, biopsi kelenjar getah bening, limfoma itu, terus kanker kolon, seperti itu. Karena itu yang diajarkan ke saya dan sampai kemonya pun saya bisa nangkap seperti itu. Nah, waktu itu memang ya seperti yang diceritakan Mbak Dini tadi, efek samping dari kemoterapi banyak sekali. Mulai dari mual, muntah, sampai lemes dan lain-lainnya, rambut rontok semuanya ada. Sampai diare pun juga bisa. Sampai orang itu tidak bisa makan pun, sampai sariawan berat pun juga bisa. Seperti itu. Nah, sejak saya lakukan kemo itu merupakan momok buat saya. Sehingga HB juga turun, leukosit turun, trombosit turun. Nah, ini trombosit turun juga menantang buat saya ya, karena tidak ada obatnya. Paling-paling ya yang bisa juga transfusi trombosit. Itu pun belum tentu trombosit yang ditransfusikan itu trombosit yang bagus. Cuma jumlahnya aja, tapi fungsinya tidak tahu dia bagus atau tidak. Makanya yang paling saya lakukan juga terjadinya perdarahan yang spontan seperti itu. Nah, sejak ada alfameta yang masuk ya, itu saya sempat tanda tanya buat saya. Kenapa? Sel kanker itu kan rakus sekali. Apapun yang dimakan tubuh itu dimakan sama dia. Dia minta jatah lebih daripada tubuh yang lainnya. Tapi dengan alfameta, dia itu sel kanker istilahnya alergi, tidak suka dia. Nah, saya coba nih, loh hasilnya bagus. Makanya waktu itu ada Mbak Di konsultasi ke saya jawab, oke, teruskan aja, nggak apa-apa, bagus kok. Karena apa? Sel sehat diberi makan, sel kanker kita buat puasa. Akhirnya kemonya masuk, berjalan dengan bagus, seperti itu. Berarti dokter Sugeng juga sering pakai ini ya untuk pasien-pasien juga ya dok ya? Ya, sejak tahun 2012 ya masuk ke Indonesia, saya sudah mulai pakai untuk pasien kanker saya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan dok? Ya, Oke, ini kemajuan ya buat kedokteran juga ya. Mungkin ya jawaban buat kita sebagai praktisi kesehatan ya. Jadi istilahnya dengan alfameta, motonya ya,
kita beri makan sel sehat, tapi kita buat puasa sel kanker. Nah, begitu tadi sharing dari Dr. Sugeng, spesialis bedah yang menangani banyak pasien-pasien yang ternyata terbantu. Ini banyak udah masuk banyak pertanyaan ini. Iya, Banyak pertanyaan, tapi tadi kayaknya jawabannya bisa ditemukan dari jawaban dari Dr. Sugeng. Jadi banyak yang nanya, tapi karena waktu ya kita nggak bisa menjawab semua. Cuman ada yang menyangkut dengan kanker ya, ini karena topiknya kanker. Bagaimana ada pertanyaan mengenai pH ya, pH kanker apa namanya efeknya terhadap kanker itu penyembuhannya penyakit kanker bagaimana dengan pH basa atau ini apa namanya asam. Ya, tadi kan kalau Bapak Ibu lihat slide saya yang di awal yang menyebabkan tubuh sakit kan asidosis ya, atau tubuh bersifat asam. Nah, jadi kalau air yang mengandung pH basa, itu air yang netral ke basa, itu justru yang sangat bagus buat tubuh. Nah, kalau tubuh kita dalam kondisi basa, berarti sel-selnya itu dapat bekerja dengan baik. Jadi tidak gampang menjadi berubah sifat. Nah, yang tadi tuh yang membuat sel berubah sifat tuh pertama dia udah asam, kemudian banyak radikal bebas, kemudian kita makannya nggak bagus, terpapar dengan radiasi yang terus-menerus setiap hari. Nah, otomatis selnya jadi terpapar yang tadi tuh radikal bebas macam-macam bisa beresiko untuk bermutasi. Selnya berubah bentuk. Nah, kalau berubah bentuk, satu sel atau dua sel itu tubuh masih oke. Karena tubuh tuh Allah ciptakan dengan segala macam tentaranya untuk menjaga jangan sampai sel ini berubah bentuk yang jadi jahat. Jadi di screening tuh sebelum dia diperbanyak. Oh, ini sel rusak nih. Perbaiki dulu, masuk ke pabrik. Kalau di pabrik ternyata dia tetap rusak, ya udah dimatiin aja. Nah, itu ada tuh sel tubuh yang fungsinya seperti itu. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, sel tubuh ini karena tadi mungkin makanannya nggak cukup, kerjanya nggak bagus, lolos deh satu sel ini. Nggak ketahuan tuh sama si tentara ini nih, penjaga portalnya ini. Ya udah, dia lewat bisa bermutasi, membelah, dan kita tahu sifat kanker salah satunya adalah dia bermutasi atau pecah atau membelah dengan sangat cepat. Nah itu jadi kalau bagaimana dengan air pH basa bagus sekali, silahkan saja. Nah alfaspin itu air yang dilewati alfaspin itu sifatnya basah, makanya kenapa ke tubuh sangat bagus. Gitu bukan. Jadi dari makanan kan jadi membuat badan jadi basah ya. Tadi yang ada pertanyaan yang ada juga dari pertanyaan di bawahnya mengenai air basah. Air basah. Bagaimana dengan air dari alfaspin gitu? Itu apa berhubungan dengan kimia gitu atau berhubungan kalau asam basa itu kan kimia ya? Iya. Enggak, kalau jadi kita tahu bahwa pH atau keasaman dari suatu bahan ya, misalnya air ataupun makanan, itu semua makanan tuh kalau diukur bisa ketahuan pH-nya. Yang sifatnya basa atau sifatnya asam. Nah, kalau air alfaspin itu sifatnya basa. Bisa diukur. Nah, ini juga ada pertanyaan, mungkin lanjut ya Bu Intan, alfaspin dengan Kangen Water. Nah, perbedaannya apa? Kalau saya nggak bisa jelasin karena saya bukan pengguna Kangen Water, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab juga ya. Tapi yang saya tahu selama ini yang sudah saya pakai adalah air alfaspin itu strukturnya ya Bu ya. Strukturnya jadi heksagonal ya. Heksagonal dan living, jadi air hidup karena di kristalnya tuh kristal hidup. Jadi sel tubuh kita mendapatkan air yang sangat-sangat bagus. Molekulnya stabil dan ada energinya gitu. Ya betul. Saya nggak ada komen untuk yang satu lagi ya karena memang saya tidak menggunakan, jadi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan gitu Bu Intan. Ada juga pertanyaan yang banyak nih ya sebenarnya ya, cuman kita batasi untuk yang berhubungan dengan kanker ya. Iya. Ini ada Bu yang tadi tuh Pak Hendro ya? Iya Pak Hendro. Ibu Ria.
Apakah Alpha alpha spin spin metode. itu metode kerjanya sama dengan alat yang dipakai perawat radiologi untuk menghindari radiasi? Ya, jadi kalau alpha spin dia sifatnya adalah mengharmonisasikan gelombang, ya, mengharmonisasikan gelombang. Jadi pada saat gelombang kan nggak kelihatan ya, tapi pada saat tubuh yang secara alami ini kita punya gelombang tuh namanya gelombang alfa. Secara natural tubuh kita tuh mengeluarkan gelombang namanya gelombang alfa. Nah, ini gelombang yang bagus. Nah, alat-alat yang menghasilkan radiasi dari handphone, wifi, atau tadi alat-alat di radiologi itu gelombangnya ada yang gamma, ada yang ini, jadi tidak sesuai dengan tubuh. Nah, kalau alpha spin sendiri kerjanya bukan menghilangkan radiasi tadi, Iya, enggak. betul. Tapi dia mengharmonisasikan, jadi sebelum gelombang itu nyampe ke tubuh kita, sudah berubah menjadi gelombang alfa. Jadi untuk tubuh kita aman. Nah, sedangkan kalau yang dipakai di perawat radiologi untuk menghindari radiasi, itu kan kalau misalnya di foto mereka kan ada pakai baju timbal gitu ya, alat itu memang alatnya menghalangi, dia tidak mengubah gelombang, menghalangi. Kemudian mereka biasanya pas perawat radiologi atau radioterapi mereka punya alat pendeteksi. Jadi itu sebenarnya bukan alat untuk menghindari radiasi ya yang dipakai di itu untuk memberitahu bahwa oh dia udah terpapar radiasi segini persen nih, udah harus hati-hati nih, harus pindah tempat nih perawatnya, nggak boleh lagi lama-lama di suatu tempat yang ada radiasinya. Setahu saya itu ya yang alat yang dipakai perawat radiologi itu bukan untuk menghindari radiasi, bukan, tapi untuk memberitahu bahwa tubuhnya sudah terpapar radiasi berapa banyak. Gitu. Nanti ada levelnya. Nah, itu mereka kan selalu pakai. Jadi kalau levelnya udah mendekati batas maksimal, minimal orang harus terpapar, dia harus dipindah dulu tuh. Harus dipindah dulu, jangan kerja di tempat situ lagi karena nanti ke tubuhnya nggak bagus efeknya. Oke. Jadi udah banyak ini pertanyaan, mungkin nanti dilanjutin lagi ditelepon ke nanyanya ya, ditanyakan sama yang menyundang, karena waktunya gitu. Jadi memang terbukti ya bahwa dari sharing-sharing juga yang langsung bahwa produk-produk kita itu membuat tubuh kita mempunyai daya tahan yang baik ya, sampai kita bisa hidup damai ya, nggak ketakutan. Nah, begitu. Iya, benar-benar. Hari ini nih kebetulan kita masih dapat promo ya, produk-produk ini bisa kita temui ya. Harganya juga jadi menarik ya karena kita bonusnya banyak ya. Mungkin bisa ditampilin hari ini ada promo-promonya. Tunggu, apa tuh? Jadi memang kita perlu minum Alpha Meta ya tiap hari karena kita harus kasih makan sel. Nah, kebetulan sekali berarti kita bisa dapati bulan ini dengan bonus yang baik. Juga Alpha Spin tadi dibilang bahwa kita bisa protek diri dari radiasi yang nggak boleh kita ilangin. Kalau radiasi maksudnya gelombang handphone kita ilangin ya nggak bisa nyala ya. Yang penting sekarang badan kita sendiri mempunyai frekuensi yang netral ya sama seperti bumi. Nah itu tugasnya Alpha Spin. Iya, kayaknya mungkin ada ini promonya belum bisa ditampilkan kayaknya. Jadi nanti ditanyakan kepada pengundang pengundangnya, saja. promo-promonya bisa dilihat. Jadi ambil kesempatan karena bulan ini promonya bagus sekali, kita jadi bisa hidup sehat. Ya, segera pakai produknya biar bisa. Dan ada satu lagi nih, tadi kan dibilang stres itu punya jadi pemicu berpengaruh ya dari kanker ya. Ya. Nah, kita nih komunitas, alhamdulillah kita punya komunitas yang ini ya positif. Ya. Nanti kita tanggal 7 November kita punya FFG orientation ya. Nah, inilah yang bisa menjawab supaya nggak stres. Nah, ya kan? betul. Pastikan kita segera daftar karena ini seminar, bisa dibilang seminar FFGO ini
banyak sekali Ya. yang mau hadir dan tentunya terbatas ya. Jadi segera. Itu aja kali dokter Ibu Ria yang Iya. waktunya itu terima kasih sekali Iya, dan ini ada sama. ada video bonus buat kita. Segera kita nikmatin untuk sehat. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil agar berkendara dengan aman. Dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta masih bisa tuh dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu, kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin. Dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang tidak akan pernah kembali, yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat. Demikian workshop hari ini. Dari video ini mengingatkan kita, investasikanlah kesehatan kita. Oke teman-teman, selamat sore. Sampai ketemu lagi di workshop berikut lagi. Bye. Sore. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih. Terima kasih Bu Terima Devi. kasih dengan Ibu Ria ya. Terima kasih Bu Intan. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Denti, terima kasih Kak Sugeng. Terima kasih semuanya.